Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Kesha Wijaya dengan NRP 016 akan mempresentasikan tugas badan proses kelas C, yaitu implementasi material pada produk Dr. Martin 1460. Ini kita akan ke History of the Beginning of an Icon. Ada 3, yaitu Born from Tradition and Authenticity tahun 1901. Yang kedua ada Born from Innovation tahun 1945, dan Born from Ingenuity tahun 1960. Nah, jadi kisahnya si Dr. Martin ini tuh berawal ketika ada keluarga, namanya keluarga Griggs. Ini di kota Wollaston, Inggris. Dia tuh memiliki reputasi yang baik sebagai produsen boot kala itu, produsen boot perang ya kala itu ya. Lalu ada kita beralih, itu ada di Dr. Klaus Martin. Jadi dia ini seorang dokter dari pasukan Nazi, usianya tuh 25 tahun. Nah, pada saat itu dia tuh pernah mengalami cedera kaki, dan dia tuh memulihkan patah kakinya ini tuh dengan menciptakan sol berbantaran udara dengan menggunakan sepatu boot bekas dan jarum pada perang kala itu. Jadi dia tuh pakai sol bekas dan alat-alat yang bekas perang pada saat itu untuk dijadikan sol sepatu untuk pemulihan kakinya itu. Nah, dia itu membuat prototipe dan menunjukkannya kepada salah satu temennya di universitas, yaitu Dr. Helbert Frank. Nah, akhirnya pada tahun 1947 mereka tuh mulai memproduksi prototipe itu secara resmi, dan di tahun 1959 mereka memutuskan untuk mengiklankan, untuk memberitahu kan gitulah kepada majalah-majalah luar negeri. Nah, lalu keluarga Griggs yang terkenal tadi dengan pembuatan bootsnya yang bagus itu, yang emang solid itu tertarik nih pada perusahaan Jerman yang ngebuat sepatu berbantalan udara tadi, si punyanya Dr. Klaus Martin itu. Akhirnya mereka ini bekerja sama terus menciptakan sepatu boot tersebut dan diberi nama merek Airwire yang dilengkapi dengan tali tumit hitam dan kuning yang menampilkan nama merek dan slogan With Punches Soles. Nah, jadi itu kayak dirombak lagi mulai dari solnya, terus ada jahitannya, tanpa ngerubah si berbantalan unik tadi itu. Nah, akhirnya mereka mengambil namanya itu 1460 itu dari pembuatannya di tanggal 1 April tahun 1960. Akhirnya sepatu boot ini diberi nama Dr. Martin 1460 dengan 8 eyelets. Tuh. Lalu Dr. Martin ini tuh akhirnya diluncurkan pada tanggal 1 April 1960, yang mana namanya tuh akhirnya diambil dari 1 bulan 4 tahun 60. Nah, jadi Dr. Martin ini tuh adalah series pertama yang bahkan tetap eksis hingga saat ini. Jadi sepatu ini langsung dikenalin karena Dr. Martin ini tuh citranya itu adalah di tali kuningnya itu. Dia tuh punya khas di tali kuningnya itu. Dan bahkan Dr. Martin ini tuh siluetnya itu dipakai sebagai acuan boots-boot pada zaman sekarang. Nah, lalu kita ke bedah material. Jadi ini kita pertama akan ngebahas uppernya ya. Kita akan ngebahas bagian upper Dogmart. Jadi Dogmart ini Dr. Martin itu dia juga dikenal sebagai Dogmart atau DM. Nah, jadi kita akan ngebahas uppernya Dogmart. Jadi itu ada terbuat dari smooth leather. Jadi sebenarnya uppernya itu terbuat dari banyak ya. Ada dari vegan, ada dari Virginia, Grizzly, Napa, dan smooth. Nah, kali ini kita akan membahas yang smooth leather. Nah, jadi smooth leather ini adalah kulit concrete grain yang digiling dan dihaluskan. Jadi dia ini namanya smooth leather ya, yang lembut. Tapi di awal pembelian dia itu bakal keras, tapi dia akan mengikuti bentuk kaki ketika mulai digunakan. Jadi akan menyesuaikan si penggunanya itu kakinya. Karakteristiknya ada tahan lama dan lentur, permukaannya mengkilap dan mudah dibersihkan. Alasannya karena memberikan look klasik pada Dr. Martin, karena dia emang sepatu yang emang eksis dari lama kan, dari 1960 kan. Nah, terus dia tuh emang kaku di awal, tapi dia akan menyesuaikan bentuk kaki. Nah, dia mampu bertahan di penggunaan berat seperti workwear, punk yang pada saat itu pernah menjadi fashion. Yang tahun 1960 tuh tren fashion Inggris itu adalah punk. Dan juga perawatannya itu bisa menggunakan water balsam dari Dr. Martin sendiri, bisa digunakan dengan kain lembab, dioleskan balsam, dan menghindari tempat-tempat yang lembab ataupun terpapar sinar matahari langsung. Yang kedua ini ada outsole. Jadi solnya ini terbuat dari bahan PVC.
dengan teknologi hardware bonding soul seperti slogannya itu. Dengan fitur tahan minyak, bensin, asam ringan, dia juga tahan aus. Terus dia juga memiliki daya cengkram yang tinggi, cocok untuk berbagai medan. Jadi untuk medan-medan yang licin dia dapat digunakan dan tidak akan terpleset. Untuk perawatannya dia tidak membutuhkan banyak perawatan, tapi bisa disesuaikan dengan sabun ringan dan juga menghindari suhu ekstrim karena bisa mengeras atau melunak berlebihan. Nah, terus ada selanjutnya ini adalah lining atau bagian dalam. Itu ada bahannya itu campuran tekstil dan kulit sintetis. Kenapa digunakan itu? Karena itu akan mendukung kenyamanan dari pengguna, terus menjaga kakinya agar tetap kering dan mengurangi gesekan. Sehingga saat kulitnya itu keras, yaitu kaki itu tidak akan lecet karena kulit keras itu. Nah, perawatannya bisa menggunakan shoe deodorizer, juga sepatunya ini diangin-anginkan supaya dia tuh bisa bernapas. Lalu yang terakhir ini ada mengenai insole. Jadi sole dalamnya itu terbuat dari bahan PU dan EVA. Fungsinya untuk memberikan bantalan yang nyaman dan menyerap guncangan saat kita berjalan, misalnya di medan-medan kayak workwear, terus terjal dan sebagainya. Terus perawatannya bisa diganti kalau itu aus. Jangan direndam dengan air, cukup lap dengan kain yang basah. Terus ini ada material tambahan, ini ada Goodyear dan Well Construction. Ini karena Dr. Martin ini khasnya adalah tali kuningnya itu ya. Jadi jahitan kuning yang ikonik ini tuh adalah untuk menggabungkan, namanya itu pakai weld construction, itu untuk menggabungkan upper sama sole-nya melalui Goodyear weld itu. Jadi itu kayak dibakar gitu. Terus ada komponen tambahan, itu ada benang kuningnya itu yang terbuat dari nilon dan polyester. Terus ada eyelets-nya, ada tergantung sih, ada beda-beda eyelets-nya. Terus eyelet yang terbuat dari besi. Terus ada manufacturing progress. Ini yang pertama, ini disebut clicking room. Ini berdasarkan YouTube original dari Dr. Martin sendiri mengupload sekilas mengenai manufaktur, bagaimana mereka memproduksi sepatu bootsnya mereka. Jadi yang pertama ada clicking room, itu adalah memotong kulit menjadi 7 bagian. Upper yaitu quarter, fem, tongue, dan backstrap. Kemudian scaving untuk memastikan keberadaannya itu sesuai, jadi menggunakan alat. Terus yang kedua ada closing room. Jadi bagian closing room ini adalah bagian untuk menjahit menggunakan mesin dan memberikan kekokohan tinggi serta dipasang eyelet. Jadi kalau Docmart itu dia jahitannya tuh ada kayak 3 gitu, supaya dia itu tetap kokoh dan tidak mudah lepas jahitannya. Terus selanjutnya ini ada lasting room. Jadi lasting room ini adalah ketika bagian-bagian upper tadi itu sudah disesuaikan polanya, sudah dipotong, sudah dijahit, lalu ini dipres supaya dia itu pas sama sulasnya itu dengan mesin press. Lalu kulit-kulitnya yang sudah dipres tadi tentu kayak masih ada sisa. Nah, sisa itu dipangkas dan dirapikan. Nah, terus selanjutnya ini ada stitch and welding sole. Jadi stitch and welding sole ini weld PVC yang tadi untuk menggabungkan sole sama upper itu dijahit menggunakan benang kuning khasnya itu untuk menggabungkan upper sama sole. Nah, kemudian ini direkatkan dengan hot plate untuk menyatukan. Nah, jadi itu merekatkannya dengan cara dilelehkan, dengan cara dibakar supaya sole dan uppernya ini tergabung dengan perantara si weld PVC ini. Terus yang terakhir ini ada finishing. Jadi finishingnya ini ada di namanya tuh disebutnya showroom. Itu mereka untuk pemasangan eyelet, terus ada tali, terus ada pembersihan akhir, terus ngepakin pakai box. Pokoknya dia tuh untuk gimana si Dr. Martin ini siap untuk didistribusikan gitu. Selanjutnya ini ada anatomy comparison. Kita ada membandingkannya dengan Dr. Martin yang 101. Ini ada Dr. Martin 1460 sama Dr. Martin 11. Ini dari eyelets-nya dari Dr. Martin 1460 itu ada 8 eyelets. Terus yang 101 itu ada 6 eyelets. Terus Dr. Martin yang 1460 ini tuh ada tingginya tuh sekitar 15-16 cm, sedangkan yang 101 itu cuma 11-12 cm. Jadi penggunaan yang 101 ini untuk daily activity karena emang nggak setinggi dari Dr. Martin yang 1460, karena itu tuh sekitar 15-16 cm, jadi tuh heavy activity. Terus dia tuh classic leather kalau yang Dr. Martin 1460, kalau yang 101 itu napa leather.
Nah, ini untuk anatomi, membedah anatominya. Jadi ini ada heel loop, ada shaft, tongue, yellow stitch, terus saw, heel, 8 eyelets, upper. Nah, jadi singkatnya bisa dibedah jadi upper sama sole. Nah, di upper ini tuh ada bagian-bagian yang kayak tongue, terus shaft, eyelet, heel loop, dan lain sebagainya. Terus ketika kita bedah bagian dalamnya untuk di half cut gitu, itu ada lining, yaitu bagian dalamnya dia, supaya dia tuh nggak tergesek langsung sama kulit. Ketika kulitnya itu masih keras, masih belum kebentuk, dia tuh akan melukai kulit. Makanya diberikan lining ini dengan bahan yang sudah disebutkan tadi. Terus ada insole, terus ada fem ini tuh terletak di bagian atas jari-jari kaki hingga telapak kaki yang belakang itu. Tuh. Nah, sekian dari presentasi saya untuk kali ini mengenai Dr. Martin 1460. Maaf apabila ada salah kata maupun ada informasi yang kurang untuk saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.